Max Emilian Verstappen. Dengar namanya aja udah bisa kerasa sih auranya ya kalau kata gue. Dan musim ini, meskipun dia nggak meraih gelar juara dunia kelima itu dan harus melepas nomor 1 itu ke Lando di 2026, tapi dia sudah mendapatkan hati mayoritas fans F1 di mana dengan mobil semi lontongnya aja, dia hanya kekurangan 2 poin untuk meraih gelar Jordan kelima itu. Dan fun fact, ini jarak poin juara dunia dengan runner-up terkecil dari sebuah musim F1 sejak mereka menggunakan sistem poinnya sekarang. Paling kecil itu sebelumnya di 2012, di mana Seb meraih gelar ketiganya dari Nando dengan jarak 3 poin. Dan sekarang cuman jaraknya 2 poin ya. Rekor terpecahkan lagi nih ya. Jadi hari ini gue mau bahas mengapa dari musim 2025 ini, Max Verstappen sudah layak masuk ke perdebatan GOAT F1. Red Bull mengawali 2025 di mana mereka setidaknya di tangan Max merupakan penantang terdekat McLaren. Walaupun tidak lagi memiliki mobil dominan seperti 2023 dan awal 2024, Max masih sering menunjukkan pace luar biasanya dan sesekali merebut kemenangan dari dua McLaren. Tapi jangan salah, karena sesekali musim ini juga ada saatnya Max mengeluarkan sisi gelap dan sisi yang seharusnya sudah lama dia kubur, malah bangkit lagi. Ya kalian sudah tahu ya maksud gue tuh di mana, dan itu di Spanyol dengan George, di mana seharusnya paling jelek dia tuh finish di posisi kelima di balapan itu. Tapi karena head loss yang dialamin Max membuatnya kena penalti dan turun ke posisi ke-10. Dan ya gue tahu kalian mikir apa. Pasti bakal ada komen tuh, seandainya Max gak ngelucu di sini fix Jordan lagi dia bah. Well, sabar dulu. Selain head loss di Spanyol, dia beberapa kali juga membuat kesalahan-kesalahan yang udah jarang sekali dia buat, seperti di Silverstone, di mana dia tuh spin saat safety car restart, dan itu juga membuat dia yang seharusnya finish di posisi kedua atau mungkin kemenangan ya karena Oscar di depannya bakal kena penalti. Malah finish di posisi kelima, kehilangan poin lagi. Tapi kalau kita ngomongin if, ya jujur aja, pembalap McLaren dua-duanya juga memiliki berapa if juga. Jadi benar apa kata Max kemarin di media, dan juga searah dengan teori Saipul 2020, di mana gelar Jordan itu ditentukan oleh satu musim full, bukan 1-2 momen aja. Tentu 1-2 momen itu juga pastinya berpengaruh, tapi lu nggak bisa nentuin bakal Jordan dari 1-2 momen aja, harus dari 24 balapan dan 6 sprint yang terjadi musim ini. Kemarin tuh gue ada sempat ngomong juga, Max di 2025 ini hanya perlu mobil yang nyaman untuk dikendarain, karena tahu sendiri, Max tuh secara pembalap memang memiliki driving style yang unik, di mana pembalap lain tuh susah atau malah nggak bisa ngikutin, makanya tuh banyak banget korban second seat Red Bull itu ya kan. Dan dia benar-benar menjunjung tinggi kesempurnaan di mobilnya. 2023 aja yang mobil udah kencengnya minta ampun dan nyaman lah, dia pun masih suka ngeluh berapa kali di beberapa aspek mobilnya. Jadi ya emang agak gila-gila dikit anomali satu ini ya. Jadi dia hanya perlu mobil yang dimana dia tuh nyaman kendarainnya. Gak usah lebih cepat dari McLaren lah. Dia dikasih mobil yang nyaman, driver lain bisa gigit jari dah. Karena ini orang akan mengerikan ketika itu terjadi. Beneran terjadi di paruh musim kedua, di mana secara pace mobil RB21 itu di tangan Max sudah mulai nyetel, dan dia sudah siap untuk memberikan kita semua epic comeback yang sebelumnya belum pernah terjadi di sejarah F1. Jadi setelah Dutch Grand Prix, dia tertinggal 104 poin dari pemimpin klasemen. Dan semua orang, bahkan dia sendiri juga ngerasa bahwa ya sudah sangat sulit lah untuk mengejar gelar kelima itu. Tapi siapa sangka bahwa setelah itu, khususnya setelah Lauren Mekies masuk jadi tim principal, Max dan Red Bull siap untuk pertama kalinya jadi hunter di title fight ini. Dan kemenangan after kemenangan, podium after podium, dan McLaren atraksi after atraksi kehilangan poin juga. Setelah US Grand Prix, asa itu kembali ada karena dia hanya 40 poin di belakang pimpinan klasemen. Dan dia cut poin dari 104 ke 40 dalam waktu 4 balapan aja. Gile gak tuh? Tapi dari Meksiko ke Brazil, Lando dan McLaren juga bangun ya, dan mereka mendominasi total di 2 ronde itu. Max walaupun mendekat ke Oscar yang underperforming di leg Amerika, tapi di Brazil gapnya naik lagi jadi 49 dengan sisa 3 ronde. Di Las Vegas, dia tentu berhasil meraih kemenangan, tapi gapnya hanya ke-cut jadi 42 poin, dan Max pun mengakui akan sangat sulit meskipun dia meraih kemenangan di sisa 2 balapan, tapi Lando dan kawan-kawan kalau misalnya finish persis belakangnya ya udah susah juga gitu. Dia perlu McLaren kembali atraksi setidaknya untuk memiliki asa buat gelar Jordan. Ya itulah yang dia perlukan ya kan. Dan karena ini, gapnya ke-cut jadi 24 poin dan asa kembali meningkat ya. Dan ngomong-ngomong soal atraksi McLaren ya,
McLaren kembali beratraksi di weekend di mana mereka tuh bisa aja sapu bersih semua sesi termasuk sprint dengan Oscar ya. Tapi dengan strategi tercerdas dalam sejarah F1, mereka pun kehilangan poin lagi. Dan Max di race ini nge-cut gap poinnya jadi 12 menuju balapan terakhir. Walaupun secara matematis masih sangat possible untuk jadi juara dunia, tapi tetap akan sulit. Max butuh kemenangan dan Lando di luar podium. Dan mengingat McLaren musim ini kayak gimana, ya Max butuh satu atraksi terakhir dari McLaren dan dia hanya cukup fokus raih kemenangan aja. Kalau dia berhasil, ini akan menjadi epic comeback tergege dalam sejarah F1 karena belum ada pembalap yang pernah overcome defisit 104 poin untuk menjadi juara dunia sebelumnya. Dan sampai sekarang, belum ada sih. Tapi untuk bisa dipangkas jadi 2 poin aja tetap GG sih untuk Max ya. Emang anomali satu ini mengerikan lah. Dan dia menutup 2025 dengan kemenangan ke-8 ya. Dan dia juga menutup paruh musim kedua dengan 100% podium rate. Kalau boleh jujur, selain karena performa Max dan Red Bull yang mengerikan, kita nggak bisa pungkiri juga bahwa gap ini sampai 2 poin di akhir musim itu juga karena atraksi-atraksi nggak jelas McLaren seperti weekend kacau mereka di Baku, sprint crash di kota, di SQ di Las Vegas, dan yang paling lucu itu strategi mereka di Qatar gitu. Tanpa atraksi-atraksi tersebut, gue rasa Max nggak akan bisa sedekat ini atau bahkan title chance dia bisa aja kelar sebelum Abu Dhabi. Tapi sesuai dengan teori Kartono 2019, pembalap yang hebat ialah pembalap yang mampu memanfaatkan peluang dan Max benar-benar memanfaatkan semua peluang McLaren atraksi itu dengan baik. Sayang aja, fell short. Tapi Max mengakui untuk bisa di titik ini aja udah membuat dia bangga dengan dirinya sendiri dan tentunya untuk timnya karena mereka lah yang terus membantu dan mendorong Max untuk bisa push sampai Abu Dhabi. Cerita epic comeback itu mungkin tidak berakhir sesuai keinginan mereka, tapi tetap ini merupakan cerita yang dimana isinya tuh banyak sekali hal-hal bagus. Max membuktikan musim ini bahwa dia tuh masih merupakan pembalap terbaik F1 di era ini. Dan mungkin saja sudah secara resmi 100% ya mencetuskan nama dia dalam perdebatan GOAT F1. Perdebatan yang harus gue akui emang nggak bisa dibilang layak diperdebatkan karena nama-nama dalam list ini emang beda era semua dan akan sangat susah untuk pilih siapa GOAT F1 sebenarnya. Tapi tetap aja, Max sudah layak masuk ke perdebatan itu setelah musim 2025 ini. Bayangin aja dengan mobil semi lontong itu masih bisa meramaikan title fight musim ini dan hampir berhasil melakukan the biggest epic comeback dalam sejarah F1. Gak semua pembalap bisa gitu, tapi Max nyaris saja. Jadi ya gitu guys. Eits, belum. Oh ya, sekalian gue bahas aja kali ya what's next untuk dia, karena Red Bull sepertinya sudah akan masuk ke fase regenerasi dan membangun pilar baru dalam tim mereka dengan Helmut katanya udah cabut juga ya, Christian Horner dan Adrian Newey, Jonathan Whitley sudah nggak ada lagi di tim ini. Mas mengatakan bahwa 2026 bisa jadi musim terakhirnya jika regulasi baru tidak memberikannya kesenangan. Waduh ya kan? Mari kita lihat aja 2026 apakah bisa memberikan kita balapan yang asik atau enggak. Karena kalau enggak ya bisa aja kita akan sayonara dengan anomali F1 sekarang. Dan jika saat itu sudah dekat, ya kita nikmati sajalah brilliance terakhir yang diberikan oleh Max Emilian Verstappen ke depannya. Karena calon GOAT F1 ini mungkin nantinya akan menjadi calon GOAT Motorsport kalau misal dia mau jelajahi ajang balapan lain. Ya wes dah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe agar bisa tembus 10K sebelum akhir tahun. Ya kita so close guys, push ya walaupun di akhir musim ya. Share video ini dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar semua tahu ketika mengupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gua. Ya, setelah seperti biasa video ini akan ditutup oleh